Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat menyaksikan. Bab 181, Keabadian dalam 6.000 tahun. Wanita tua itu berpakaian sangat sederhana. Dia tidak berbeda dengan wanita tua di desa pegunungan biasa. Dia terlihat biasa saja. Tapi lelaki tua itulah yang menjadi fokus saat ini dan menarik perhatian semua orang. Orang-orang di Shaking Light Holy Land tidak berani bertindak gegabah seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Piramida yang terbuat dari logam tak dikenal bersinar dengan kilau hijau redup, di mana matahari, bulan, dan bintang muncul, mengalirkan aliran cahaya jernih, mengalir ke arah wanita tua itu seperti gelombang air. Tapi sulit untuk mengguncangnya sama sekali. Wanita tua itu tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh. Dia bergumam dan berputar di sekitar piramida. Ong! Piramida Cian bergetar dan mengeluarkan suara bergetar, lalu kecemerlangan memenuhi langit, dan tanaman hijau tak berujung menyelimuti tanah berwarna coklat kemerahan. Semua orang terkejut, tanah kosong dan sepi benar-benar berubah. Rerumputan menjadi tak terbatas dan penuh vitalitas. Kayu berusia ribuan tahun membentang berkeping-keping. Aura abadi mengalir ke arah kami, luas dan tahan lama, seperti alam semesta yang luas, seperti langit berbintang yang tak berujung. Ribuan makhluk datang satu demi satu. Seolah-olah ada dunia kuno yang muncul kembali, suara gemuruh memekakkan telinga, dan makhluk besar hancur seperti gunung. Ada juga banyak ras aneh yang muncul dari waktu ke waktu, tanah yang subur, aura yang kaya, dan makhluk tirani yang mempesona. Apakah ini wilayah utara sebelum zaman kuno? Penuh vitalitas dan semuanya makmur. Ini benar-benar berbeda dari sekarang. Terlihat jelas bahwa pembentukan sumber langit dan bumi terlalu kaya, mengkristal dan berubah menjadi sumber. Banyak makhluk tirani mati, dan kadang-kadang mereka dibungkus dengan sumber yang menetes dan disegel di dalamnya. Pada titik ini, semua orang akhirnya mengerti mengapa makhluk purba itu meninggalkan jari dan kepala yang terpenggal. Ya Tuhan! Pada saat ini, semua orang tersentak. Mereka melihat makhluk humanoid yang sangat kejam, yang benar-benar mencakar gunung dengan tangan kosong. Ada banyak jenis makhluk humanoid, semuanya berbeda, ada yang bersisik, ada yang berbulu binatang, ada yang bertubuh agung, ada yang bertubuh ramping, dan ada yang seindah mutiara dan batu giok, semuanya sangat tirani. Di hutan kayu purba yang lebat, sesekali Anda akan melihat kuil-kuil besar, tinggi dan megah, mempesona. Di depan setiap candi kuno, terdapat berbagai makhluk humanoid yang menjaganya, khusyuk dan sakral. Semua jenis kuil benar-benar berbeda, ada yang seperti kuil Tau saat ini, ada yang seperti Tian Kue, bahkan ada piramida seperti yang ada di depan Anda. Menarik. Pada saat ini, suara wanita tua itu keluar, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Dengan kibasan lengan bajunya, semua kecemerlangan langit menghilang, dan semua vitalitas di bumi ditekan. Semua jenis makhluk tirani menghilang, dan itu menjadi tanah tak bernyawa dan tandus lagi, dan kecemerlangan mengalir kembali ke piramida. Geser. Wanita tua itu melangkah maju, langsung ke piramida, lampu di menara biru meredup lagi, lalu hening. Semua orang di tanah suci cahaya terang ketakutan. Wanita tua ini tak terduga, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali, dan mereka tidak bisa menghentikannya. Perawan suci cahaya gemetar seperti teratai peri dengan putih, tubuhnya bersih dan cerah, pikirannya bergetar saat ini, orang seperti apa wanita tua ini, matanya yang indah terbuka lebar. Banyak selebritas dengan cepat mengelilingi piramida biru, menunggu wanita tua itu muncul. Ribuan manusia, banyak dari mereka yang terlalu ketakutan, dan berbagai pemandangan yang baru saja muncul membuat mereka hampir memasuki dunia lain. Piramida itu sedikit bergetar, dan wanita tua itu melangkah keluar dengan sangat tenang,
seolah berjalan melintasi jembatan, melangkahi satu langkah tanpa terhalang sama sekali. Ini sangat menarik. Wanita tua itu mengatakan ini lagi. Tetapi di telinga setiap orang, artinya sangat berbeda. Monumen seperti itu jelas tak ternilai harganya bagi seorang biksu, tetapi dia tidak terlalu peduli. Senior, kamu. Gadis suci petir tersenyum sebelum mengucapkan sepatah kata pun, mekar seperti bunga peri, cerah dan indah tanpa kehilangan semangatnya. Aku hanya wanita tua biasa. Wanita tua itu memandang Yao 11 dan tersenyum ramah. Berkata, kamu memiliki banyak berkah. Hati perawan suci tergerak dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi wanita tua itu telah berbalik untuk melihat orang lain dan melewati orang-orang terkenal Yao Guang satu persatu. Aku akan mengambilnya dan melihat apakah ada sesuatu yang istimewa tentangnya, dan aku akan mengembalikannya kepadamu di masa depan, kata wanita tua itu. Senior, kamu tidak bisa. Beberapa selebritas ingin melangkah maju untuk menghentikannya. Ini adalah sesuatu yang berulang kali diperintahkan oleh penatua tertinggi untuk dijaga. Dapat dibayangkan bahwa masalah ini pasti sangat penting. Namun, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Wanita tua itu mengulurkan tangannya dan meraihnya ke depan piramida setinggi 100 meter, dengan matahari, bulan dan bintang bersinar di atasnya, memancarkan kecemerlangan yang kabur. Hampir dalam sekejap, piramida megah itu tiba-tiba menjadi kerdil, dan dengan kilatan cahaya biru, itu berubah menjadi seukuran kepalan tangan bayi, seperti mutiara, bersinar terang di tangan wanita tua itu. Pihak lain mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya, dan mengambil pagoda hijau ke telapak tangannya, membuat para selebritas itu menelan kata-kata mereka saat itu. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan bisa menghentikan pihak lain. Yevan sudah tahu bahwa wanita tua itu tak terduga. Namun saat ini, dia masih sangat kaget, dan ada gumaman di hatinya, karena pihak lain meliriknya dengan sengaja atau tidak sengaja. Wanita tua itu berjalan perlahan ke kejauhan, sosoknya dengan cepat kabur, dan dia menghilang begitu saja hampir seketika, tanpa jejak sama sekali. Setelah wanita tua itu pergi, terjadi keributan di area penambangan ke-15, dan para biksu di Shaking Light Holy Land berdiskusi sejenak bahwa insiden sebesar itu harus segera dilaporkan. Ayo pergi, keluar dari tempat hantu ini. Ini adalah pemikiran mendesak Yevan. Berasal dari wilayah utara. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan sumbernya dari tempat lain, dan jika dia melanjutkan di sini, Tuhan tahu benda hantu apa lagi yang akan digali, dan mungkin dia akan mempertaruhkan nyawanya saat itu. Selain itu, Yao 11 ada di sini, dan guru suci Yao Guang akan datang. Keduanya pernah melihatnya sebelumnya, jadi tempat ini sangat berbahaya. Beberapa waktu yang lalu, Yevan sudah menemukan cara untuk pergi. Sesekali, dia harus pergi keluar untuk membeli bihun, delel. Murid Tanah Suci Yao Guang tidak mau berurusan dengan orang awam, dan mereka akan membawa beberapa pemburu sumber setiap kali mereka pergi. Dia berencana untuk bergabung dengan tim seperti itu ketika dia pergi ke dunia luar, laut cukup luas untuk ikan melompat, langit tinggi untuk burung terbang, dan dia tidak lagi terikat. Jika bukan karena pola Dao yang menutupi tempat ini dan mengisolasinya dari dunia luar, dia pasti sudah melarikan diri sejak lama. Temukan tempat untuk berkultivasi ke alam rahasia ketiga dan keempat, dan kembali untuk melelang korset perawan suci fluktuasi. Asosiasi jahat Yevan, tentu saja, hanya untuk memotivasi dirinya sendiri. Sudah lebih dari sebulan sejak dia diracuni oleh Feng Xiansan, dan hanya sedikit kekuatan suci yang mengalir di tubuhnya, dan Lun Hai akhirnya pulih perlahan. Dan dalam beberapa hari terakhir, dia menggali batu di bagian terdalam tambang, dan akhirnya mendapatkan sesuatu. Dia menggali beberapa blok sumber seukuran kenari dan menyempurnakan semuanya. Akhirnya, di lautan emas kepahitan, teratai hijau bergetar,
dan ada suara teredam di tubuhnya, dan kekuatan dewa benar-benar beredar. Yevan tidak tahu kesulitan apa yang telah dia lalui. Jika dosis bubuk Fengxian cukup, bahkan kekuatan suci dan Neng dapat disegel hingga kering. Jika bukan karena konstitusi khususnya, dia akan benar-benar mati. Direduksi menjadi fana. Setelah Lunhai dibuka segelnya, perbaikan dipulihkan. Yevan hendak melarikan diri dari sini. Tentu saja, sebelum pergi, dia berencana untuk mengumpulkan beberapa sumber daya, tetapi hal spiritual semacam ini terlalu langka, dan sulit bagi tambang untuk menggali beberapa kati. Selain itu, ada segel kulit batu yang aneh di sumbernya, bahkan indera spiritual biksu itu tidak berguna sama sekali, tidak ada cara untuk mendeteksinya, dan tidak mungkin untuk menggali lebih banyak. Aku benar-benar ingin mengambil perpustakaan sumber tanah suci cahaya. Yevan hanya bisa memikirkannya, kekuatannya terlalu jauh di belakang, dan dia mungkin tidak dapat menembus tempat seperti itu tanpa ada yang mempertahankannya. 2 hari kemudian, Yevan hendak pergi dan bergabung dengan tim yang terdiri dari orang-orang yang membeli perbekalan. Pada hari ini, terdengar kabar bahwa penguasa cahaya akan datang, dan tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Pamanmu, ini benar-benar liku-liku, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Dia terkejut. Setengah jam kemudian, terdengar suara keras yang menghancurkan bumi dari luar area sumber, dan kehampaan itu pecah. Ketika Lord Yao Guang memimpin orang-orang, saat kehampaan terbuka, para penguasa yang tidak duniawi bergabung untuk membombardir dan membunuh kehampaan, menyebabkan kehampaan itu runtuh. "Bunuh!" teriak Xia Zhantian. Di luar area sumber ini, kecemerlangan membubung ke langit, senjata ajaib berterbangan, orang-orang berteriak, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuh. "Raja Merak!" Suara Tuan Yao Guang acuh tak acuh, diselimuti oleh 108 sinar cahaya, dikelilingi oleh banyak dunia, seperti Raja Dewa yang turun ke dunia. "Holy Master Shaking Light!" Di sisi berlawanan, Raja Merak sama seperti dulu, tampak seperti pemuda tampan, tetapi dengan mata tajam, sungai dan gunung yang menderu. "Kamu penjahat, kamu masih berani muncul, aku akan membunuhmu hari ini." Di belakang guru suci Yao Guang, ada banyak lelaki tua, salah satu dari mereka berteriak. "Memang benar orang akan dipenggal, tapi itu kamu." Raja Naga Banjir Hijau muncul, berdiri berdampingan dengan Raja Merak. Boom! Dunia berguncang, dan pertempuran sengit terjadi. Pola Dao di luar area sumber terkoyak, dan banyak kultivator es menyerbu masuk. Bandit keempat dan bandit ketujuh akan datang. Para biksu di Shaking Light Holy Land berada dalam kekacauan. Seluruh area sumber mendidih sepenuhnya, berubah menjadi berantakan. Yevan terkejut dan mengetahui dari teriakan orang banyak bahwa Raja Qingjiao adalah bandit terbesar keempat di wilayah utara, dan bandit ketujuh adalah orang kuat bernama Tutian. 2 bandit besar ditambah Raja Merak sebenarnya untuk menyergap Tuhan Cahaya. Orang-orang kuat di bawah tangan 2 bandit besar telah menyerbu masuk, bertarung dengan biarawan Fluklik di dalamnya. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kekacauan sekarang, Yevan merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Jika dia tidak memikirkan perpustakaan sumber, dia pasti tidak akan bisa membukanya, dan itu pasti menjadi target bawahan 2 bandit besar itu. Dia bergegas langsung ke menara batu di area penambangan ke-15 dan menumpuk sumber daya yang dia kumpulkan untuk sementara. Berteriak untuk membunuh Zhantian, tidak ada yang peduli dengan tempat ini sekarang, lagi pula, tempat ini tidak seberapa dibandingkan dengan perpustakaan sumber. Menara batu tingginya hanya 10 meter, tetapi sangat kuat. Yevan mendorong gerbang batu beberapa kali tanpa bergerak. Ada juga larangan di sini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkannya. Boom! Pagoda batu berguncang, dan pukulan kelima mendarat,
akhirnya membuka gerbang batu untungnya, tidak ada batasan yang mendalam. Cahaya di depan begitu terang sehingga Yevan segera menyipitkan matanya, dan potongan-potongan itu dipajang di dudukan batu giok, bersinar terang, menimbang total puluhan kati. Sumber yang dikumpulkan hari ini semuanya ada di sini, dan belum dikirim, warnanya penuh warna dan sangat indah. Begitu banyak, lebih dari 20 tambang sumber, jumlah yang terkumpul. Yevan merasa bersemangat. Begitu banyak sumber menyatakan bahwa dia dapat meningkatkan kekuatannya, yang merupakan harta yang tak ternilai baginya. Dia langsung mengorbankan botol batu giok dan mengambil semuanya. Saudaraku, siapa kamu? Tangan dan kakimu sangat cepat. Kamu tiba sebelum aku. Sebuah suara datang dari luar pagoda batu, dan seorang pemuda berusia 20-an memandangnya dengan heran. Aku hanya memanfaatkannya. Para profesional bertarung di luar dengan orang-orang dari kuil cahaya, jawab Yevan dengan santai. Saya profesional yang Anda panggil saya. Saya tidak berharap Anda memimpin, dan tangan dan kaki saya lebih cepat dari saya. Yevan terdiam beberapa saat. Pria muda di depannya bertubuh sedang, tidak terlalu tampan, tetapi matanya sangat cerah, seperti pencuri cahaya yang legendaris. Saya mendengar bahwa ada kejahatan di area penambangan ke-15 dan beberapa sumber yang baik mungkin digali, jadi saya sengaja berlari ke sini, bukannya menyerang kolam sumber. Mata pemuda itu menjadi lebih cerah, dan dia berkata, menurut dengan aturan bisnis kita, karena saya sudah menyusul, Anda akan mendapatkan 1/4 dari poin saya. Saya bukan seorang profesional yang berada dalam bisnis yang sama dengan Anda. Melawannya di sini, berkata, tidak ada sumber khusus, jika Anda tidak mempercayai saya, datang dan lihat. Dia mengorbankan botol giok, dan blok sumber muncul. Jika kamu tidak punya, lupakan saja. Pemuda itu kecewa dan melambaikan tangannya. Keduanya keluar dari pagoda batu, dan Yevan hendak pergi, tetapi pemuda itu tiba-tiba meraihnya dan berkata, tidak, ada sesuatu pada dirimu. Mengapa aku merasakan bau yang tidak asing, profesional? Tidak ada yang istimewa. Aku cepat, kamu bahkan bisa mencuri barang-barang dari orang suci yang berkibar. Aku benar-benar bukan seorang profesional. Yevan melepaskan tangannya dan berkata, aku bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Saya telah dekat dengan perawan suci cahaya berfluktuasi sebelumnya, dan orang-orang luar biasa di industri kami memperhatikan ingatannya, dan napasnya tidak akan pernah salah. Pemuda itu tidak memiliki permusuhan terhadap Yevan, dan dia benar-benar akrab dengannya, mengatakan, keluarkan dan lihat, dan tunjukkan pada saudaramu. Yevan menebak bahwa itu pasti korsase perawan suci, jadi dia langsung mengorbankan botol giok dan meletakkannya di dalam. Ya Tuhan, aku buta. Pemuda itu melihat dengan jelas dan berseru di tempat, berkata, aku berkata saudara, kamu bisa melakukannya, kamu sangat ahli dalam hal itu, kapan kamu melakukannya seperti ini di bisnis kita? Saudaraku, aku mengaguminya sampai mati. Ini adalah sesuatu yang aku impikan. Aku benar-benar tidak memiliki bisnis yang sama denganmu, aku mendapatkan ini secara kebetulan. Yevan merasa bahwa berjalan dengan pria ini adalah sungguh ini terlalu berbahaya, jika kamu memprovokasi Yao 11, kamu akan mendapat masalah besar, dan aku benar-benar ingin menyeretnya ke bawah. Aku sangat mengagumimu. Dalam bisnis kami memperhatikan untuk mendapatkannya secara kebetulan, tidak terlalu sengaja. Pemuda itu tampak kagum. Benda ini juga memperhatikan untuk mendapatkannya secara kebetulan. Yevan benar-benar terdiam. Pekerjaan sulit seperti ini, orang biasa tidak bisa melakukannya. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, kakekku adalah seorang pahlawan, dan dia menyesalinya sepanjang hidupnya. Siapa kamu? Siapa kakekmu?
apa yang disesali sepanjang hidupnya? Yevan merasa orang ini tampaknya sangat tidak biasa. Kakekku adalah bandit terbesar ketujuh, Tutian. Dia bisa mencuri apapun di wilayah utara. Penyesalan terbesar dalam hidupnya adalah dia tidak mencuri seorang gadis suci sebagai istrinya. Yevan terkejut. Bandit terbesar ketujuh benar-benar berasal dari latar belakang yang sangat kaya. Nama saya Tu Fei. Untuk memenuhi keinginan kakek saya bertekad untuk mencuri seorang gadis suci sebagai istri saya. Yevan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Dia ingin menangkap gadis suci dari berbagai tempat suci. Tempat sebagai istrinya, berkat ide mereka. Gadis suci cahaya berfluktuasi ada di sana. Ayo pergi dan lihat, temukan kesempatan untuk menjatuhkannya. Tu Fei menembakkan dua berkas cahaya dari matanya dan melihat ke arah langit. Saat ini, teriakan pembunuhan mengguncang langit, dan terjadi pertempuran hebat di mana-mana. Tepat di depan, tubuh surgawi Yao 11, seperti awan tipis yang menutupi bulan yang cerah, seperti Qionghai membelai mutiara, sangat indah, rok panjangnya berkibar, dan angin langit menari, bertarung melawan banyak bajingan. Yevan meronta-ronta, merasa sial jika mengikuti pria di depannya ini. Sekarang dia berkelahi di mana-mana, ini saat yang tepat baginya untuk pergi. Tu Fei melonjak ke udara dan berteriak, Yao 11, apakah Anda kehilangan sesuatu? Dan seorang jenius di industri kami berhasil. Yevan terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Berani mengatakan apapun, bukankah ini bencana baginya? Bab 182, itu semua masalah kuningan. Tu Fei, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meskipun perawan suci cahaya membunuh musuh, dia anggun dan mulia seperti kupu-kupu peri, dengan semacam keindahan cahaya dan spiritual. Yao 11, apakah kamu kehilangan satu potong pakaian, dan itu masih sangat mahal? Tu Fei berdiri di langit dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu bicarakan. Orang suci dari cahaya yang berkibar melemparkan teknik rahasia tertinggi, menjatuhkan kedua lelaki tua itu ke udara dalam sekejap, dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bel giok hijau zamrud. Lonceng merdu berbunyi di langit, dan para biksu yang menyerangnya menutupi telinga mereka kesakitan dan berteriak. Kamu pasti kehilangan sesuatu. Bagaimana kamu bisa kehilangannya? Tu Fei serius dan terus bertanya. Pamanmu. Yevan berbalik, dan dia bisa melihat bahwa bajingan ini adalah peminum berat. Dia berani mengatakan apa saja, dia tidak bermoral, dan dia sedikit bohemian, dengan sedikit ejekan. Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Orang suci dari gelombang cahaya mengabaikannya, dan bel giok hijau zamrud yang keluar dari mulutnya terus membesar dan besar. Bel itu keras dan merdu, tapi itu sangat kuat. Dalam radius 10 kaki, semua senjata yang menyerangnya mulai bergerak, dan kemudian terdengar suara yang jernih dan tajam. Boom, 7 atau 8 senjata meledak dalam nada dering dan jatuh tinggi ke langit. Gelombang suara seperti pisau, membuat orang terintimidasi. Yao 11, pikirkan lagi. Mulut besar Tu Fei berkata tanpa ragu lagi, benda yang hilang darimu ditenun dengan sutra ilahi, tidak dapat ditembus oleh air dan api, tidak dapat ditembus oleh pedang dan senjata, dan dikorbankan olehmu. Chong Bao, apakah kamu ingat sekarang? Orang suci dari cahaya yang berkibar tiba-tiba berubah warna. Awalnya dia mengira pihak lain sedang berbicara omong kosong, tetapi sekarang dia memikirkan tentang kelahiran setelahnya dan hampir berteriak. Selama lebih dari sebulan, dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menemukan Yevan di wilayah selatan, ingin membalikkan bumi, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya sama sekali. Setiap kali dia berpikir tentang apa yang terjadi hari itu, dia merasa seperti orang gila kekuatan, berharap dia bisa memotong Yevan berkeping-keping dengan tangannya yang anggun. Ya Tuhan, aku telah membutakan mata periku. Teriak Tu Fei,
dan berkata dengan nada yang sangat melankolis, "Apa yang aku harapkan tidak benar, mengapa orang lain mendapatkannya lebih dulu?" Dia menampar tangannya dan berkata dengan dingin, "Itu tidak bisa dijelaskan. Aku melihat ekspresi pucatmu barusan, jadi itu pasti benar. Para jenius di industri kita terlalu kuat, mengapa aku tidak melakukannya?" Tu Tian sedikit tertekan dan bertanya, "Tidak ada yang terjadi di antara kalian, kalian adalah aku. Salah satu targetnya. Pergilah ke neraka." Orang suci cahaya itu menggelitik giginya dengan kebencian, dan lonceng Jasper di depannya akan membesar, mencapai diameter 10 kaki, dan deringnya sangat keras. Terlihat jelas bahwa satu demi satu lampu hijau beriak, seperti ombak, menyapu 10 arah, dan para biksu di sekitar semuanya berteriak, dan mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Wajah orang suci yang berkibar tertutup embun beku, jubahnya berkedip-kedip, dan dia menyerang Tu Fei. "Kamu ingin membunuh orang!" teriak Tu Fei, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, melihat sekeliling, dan berkata, "Saudara Genius, di mana kamu? Pinjamkan aku gaun itu." Aku berkata, "Brother Genius, kamu sangat tidak jujur. Mengapa kamu melarikan diri? Profesi kami sangat setia. Mengapa kamu menyelinap pergi tanpa bersuara?" teriak Tu Fei di langit. "Anda memiliki mulut yang besar." Yevan sudah bergegas ke kejauhan, tapi dia masih mendengar suara mereka. Karena pertempuran besar di mana-mana, dia terkadang akan diserang dan sulit untuk pergi dalam waktu singkat. "Aku akan membunuhmu." Perawan suci petir biasanya mempesona dan menawan, dan dia jarang marah, tetapi Yevan tampaknya memiliki kekuatan sihir yang aneh. Setiap kali dia memikirkan pemuda ini, dia tidak bisa tidak ingin berteriak. "Itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak mencuri pakaiannya. Saudara Genius yang melakukannya. Jika kamu marah, cepat cari dia." "Itu tidak ada hubungannya denganku," teriak Tu Fei. Lonceng berbunyi keras, lonceng giok hijau sangat ajaib, dan gelombang suara yang bergoyang terlihat jelas seperti gelombang, mengalir ke segala arah. Pada saat ini, orang suci Yao Buang sangat luar biasa, berdiri di atas lonceng Jasper besar, dengan otot dan tulang sedingin es, dan ekspresi membunuh di wajahnya. Tu Fei melarikan diri, dan kemudian mengorbankan pot tanah liat, warnanya sangat abu-abu, sepertinya telah ditarik keluar dari gundukan, sudah sangat tua. Namun, pot tembikar ini sangat kuat, mulutnya seperti lubang hitam, dengan kekuatan melahap yang kuat, langit di sekitarnya terdistorsi olehnya, seolah-olah semuanya dapat ditampung di dalamnya. Gadis suci itu berubah warna dan berkata, "Kau Tu Tian ketujuh memberikan sesuatu padamu. Berikan aku pot tembikar itu." Meskipun pot tembikar itu sudah tua, tidak ada kerusakan, dan kekuatannya menakutkan, menyerap semua suara hijau gelombang seperti gelombang, menghalangi serangan Yao 11. Gadis Yao Buang mengubah warnanya, dan berkata, "Ini hanya tiruan, dan ini memiliki tren seperti itu." Pot tembikar asli tampaknya merupakan senjata ekstrim. Ini benar-benar seperti legenda. Dimurnikan dari darah dan daging. Apa yang disebut senjata ekstrim sudah menjadi senjata yang bisa mencapai ekstrim, dan mereka langka seperti bulu burung phoenix di hutan belantara timur sejak zaman kuno. Berapa banyak yang muncul, sangat mungkin untuk menghitungnya. Hanya sosok tak tertandingi yang menutupi suatu era dan memerintah kehancuran timur yang memiliki kesempatan untuk memperbaikinya, dan dibutuhkan seluruh kehancuran timur untuk mengorbankannya. Ada banyak kaisar besar dari zaman kuno, jadi senjata semacam itu tentu saja jumlahnya terbatas. Para prajurit suci dari Kaisar Agung Yaozu, cermin kuno Jijialuo, tripod berpola naga dari Shaking Light Holy Land, dan pot tembikar yang Tu Tian dapatkan secara kebetulan semuanya adalah senjata ekstrim. Tentu saja, ada satu artefak di Donghuang, yaitu pagoda 111 yang tandus, konon tidak disempurnakan oleh manusia.
Senjata ekstrim adalah senjata yang disempurnakan oleh kaisar kuno dan kaisar suci. Mereka sangat kuat. Jika mereka dapat melepaskan kekuatan mereka yang sebenarnya, itu tidak terbayangkan. Tu Wu dapat peringkat di antara 13 bandit karena dia telah menguasai senjata ekstrim yang hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Dengan senjata ekstrim yang ditambahkan ke tubuhnya, tidak mungkin untuk menerobos. Mengenai pot tembikar ini, ada catatan bahwa seorang kaisar agung di zaman kuno yang akan mati menggunakan roh primordial sebagai api, darah dan daging dunia sebagai tanah liat tembikar, ditambah dengan bahan ilahi yang tak ada habisnya di dalamnya. Legenda kehancuran timur dan menahan diri tubuhnya dibakar dan dilemparkan ke dalam pot tanah liat, meninggalkan senjata ekstrim untuk keturunannya. Dapat dikatakan bahwa jika Anda memegang senjata ini, jika Anda dapat memiliki kekuatan ilahi yang cukup untuk mendukungnya, Anda tidak akan kesulitan bepergian melintasi hutan belantara timur, dan Anda akan menjadi tak terkalahkan secara bawaan. Sayang sekali betapapun mulianya sebuah keluarga akan berakhir, dan akan ada saatnya warisan besar itu akan padam. Sudah lama sejak Kaisar Agung meninggal, dan keturunannya telah lama menghilang. 300 tahun yang lalu, Tu Tian secara tidak sengaja menemukan pot tembikar ini di sungai kering kuno di wilayah utara, setengahnya tertutup pasir, dan telah berdebu selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Sangat disayangkan potnya tidak memiliki penutup, jadi tidak lengkap jika setengahnya hilang. Jika tidak, Tu Tiandan dapat menggunakan pot ini untuk melakukan perjalanan melintasi wilderness timur. Pot tanah liat tiruan masih menakutkan, seperti lubang tak berdasar yang akan menyerap lonceng Jasper besar. Fluklik Saintes sangat terkejut. Dia tahu bahwa jika pot tanah liat yang sebenarnya ada di sini, dia pasti sudah musnah. Tidak akan ada ketegangan sama sekali. Tu Fei, kekuatan sucimu tidak mencukupi, jadi bagaimana jika kamu menguasai tiruan senjata suci kaisar kuno? Cahaya mekar di antara alis gadis suci, dan jejak berbentuk berlian bersinar terang. Dia menembakkan cahaya ilahi dan memotong maju. Apa, milikmu perasaan ilahi begitu kuat? Tu Fei terkejut dan tidak bisa mengelak sama sekali. Namun, pot tanah liat di depannya menyelamatkannya, menelan segalanya, bahkan perasaan ilahi, dan cahaya ilahi menghilang seketika. Ini orang suci yang berfluktuasi berubah warna. Kaisar Agung sebelum zaman kuno menggunakan roh primordial sebagai api dan memborgol darah dan daging kecang, sehingga dia secara alami dapat melahap kesadarannya. Haha. Tu Fei tertawa terbahak-bahak dan segera mulai melarikan diri. Basis kultivasinya tidak sebaik gadis suci, jadi jika dia terus bertarung untuk waktu yang lama, dia pasti akan menderita kerugian besar. Mau kemana kau? Gadis Fluklik itu tidak ingin membiarkannya pergi. Kakak jenius, kenapa tidak? Aku tidak datang mencarimu. Tu Fei mentransmisikan suara, mengguncang sumbernya dan Lo Yevan mengutuk dalam hatinya. Mulut besar ini terlalu bodoh, ini memanggilnya masalah. Pada saat ini, ada teriakan pembunuhan di mana-mana. Dia diserang dari waktu ke waktu, dan dia berjuang untuk maju. Jika Yao 11 mengetahuinya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kakak jenius, apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan mencuri korset Yao 11. Kamu sangat terampil dan berbakat. Kamu memang pahlawan generasi kita. Bersama-sama, kamu dan saudara laki-lakiku cukup untuk menangkap gadis ini. Tu Fei adalah seperti trompet besar secara umum, berteriak di seluruh langit. Begitu pesan ini keluar, seluruh area sumber terdiam untuk waktu yang singkat. Berita ini sangat mengejutkan sehingga tidak terbayangkan. Yevan benar-benar ingin mengutuk, mulut orang ini harus disegel. Tapi memikirkannya dengan hati-hati, pihak lain mungkin benar-benar salah mengira dia orang yang kuat, lagi pula fisiknya istimewa, dan sulit bagi orang luar untuk melihat kedalaman kultivasinya. Itu tidak mungkin benar, kan? Dengan kata-katanya seperti ini,
semua biksu lega, dan mereka tidak lagi percaya pada kata-kata Tu Fei. Apa yang saya katakan itu benar, seorang saudara jenius benar-benar mencuri korset Yao 11, saudara segera keluar A11111. Tu Fei kabur sambil melolong dan berkata, mereka yang bekerja di lini kita harus setia. Aku mengerti berapa lama kamu bisa terus berbicara omong kosong. Gadis yang menekan lampu menggertakkan giginya secara diam-diam. Dia benar-benar ingin menutup mulut besar ini dan bahkan ingin mengekspor Yevan. Dia memindai ke segala arah dengan perasaan spiritualnya dan mencari dengan hati-hati. Selama proses ini, banyak bandit bergegas menuju Yao 11 dan banyak biksu dari tanah suci Yao Guang bergegas menuju Tu Fei. Itu adalah huru-hara yang sengit. Secara alami, mereka berteriak dan berteriak seperti ini, yang secara alami menarik lebih banyak perhatian. Kakak jenius, jangan paksa aku untuk melakukan gerakan unik. Tu Fei mundur saat bertarung dan berkata, kamu baru berusia 14 atau 15 tahun dengan wajah cantik. Sialan kamu. Yevan tidak bisa tidak mengutuk 3 kata, keberuntungan, dan melepas mantel berdarah dari mayat di tempat, membungkusnya di sekitar kepala dan wajah, seolah-olah telah dibalut karena cedera. Namun, ada sosok di mana-mana saat ini, jadi seseorang secara alami memperhatikannya. Tidak mungkin, benar-benar ada anak laki-laki, aku baru saja melihatnya. Di sana, di sana. Kamu Fan menginjak langkah kaki orang gila tua itu, dan melarikan diri. Bandit keempat dan ketujuh, ditambah Raja Merak, dunia akan hancur. Ada pedang, lampu, pedang, dan sosok di mana-mana, dan darah beterbangan kemana-mana. Saudara jenius, aku akhirnya melihatmu, jangan lari, orang pi yang berjubah darah itu adalah kamu. Orang-orang di pekerjaan kami memperhatikan memori fotografi, bahkan jika Anda mengenakan pakaian pertempuran gadis suci Yao 11, saya masih bisa mengenali Anda. Tu Fei benar-benar seperti terompet besar, suaranya mengguncang langit, dan dia terus-menerus melolong. Dengan hula, banyak orang memandang Yevan, dan beberapa murid mengejarnya. Ada beberapa bajingan di sampingnya, yang mengacungkan jempol pada Yevan dan berkata, saudara jenius, kamu sangat baik. Dalam pekerjaan kami, jarang orang sepertimu mencuri beras selir suci. Jiangshan ada talenta dari generasi ke generasi, masing-masing memimpin selama ratusan tahun, dan industri kami tidak akan pernah menurun. Sekelompok janggut berjanggut menggertak. Salam untuk kalian semua paman. Yevan secara alami memahami bahwa bajingan ini membuat keributan dan ingin melenyapkan orang-orang yang berada di tanah suci cahaya. Kecuali Tu Fei, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa dia mendapatkan korset Yao 11. Pada saat ini, gigi orang suci itu. Hampir setelah menggigitnya berkeping-keping, dia juga menemukan Yevan. Memikirkan semua hal hari itu, dia benar-benar ingin berteriak. Sebulan yang lalu, Shike saling berhadapan, dan benda langitnya hampir tidak memiliki rahasia untuk Yevan. Sekarang aku memikirkannya, dia merasa pipinya panas dan kulitnya terbakar di sekujur tubuhnya. Yao 11 benar-benar ingin bergegas dan membunuh Yevan secara langsung, tapi dia takut orang akan salah paham, omong kosong, Fei. Namun, dia berkendara ke arah itu, terus mendekati Yevan, dan bersiap untuk membunuh jika perlu. Tu Fei, bajingan, jangan menjebakku. Saudara Ye berteriak keras, dia harus menghentikan Bunda Suci Yao Guang dengan lidahnya, jika tidak, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan, dan berkata, Peri Yao 11, kamu murni dan murni, semua orang tahu itu, bagaimana kamu bisa mengizinkanmu menghujat seperti itu? Gadis suci cahaya berfluktuasi menggertakkan giginya, ingin terbang, Yevan menginjak telapak kakinya, kata-kata ini sangat keras di telinganya. Hari itu, mereka berdua saling berhadapan yang lain, dan tangan ajaib yang lain menyentuh kulitnya,
dia bertindak tanpa pandang bulu, dan sekarang dia memikirkannya, dia masih memiliki jerawat di sekujur tubuhnya. Sekarang, pihak lain benar-benar mengatakan ini, mencoba menghalangi jalannya, itu benar-benar menjijikkan sampai ekstrim. Tentu saja, gadis yang berkibar itu bukan orang biasa. Dia bereaksi dengan cepat dan mencibir dalam sekejap, berkata, Tu Fei memfitnah saya, dan Anda datang untuk memeras saya. Anda adalah sarang ular dan tikus, dan kalian berdua akan dibunuh hari ini. Dia meletakkan semuanya pada fakta bahwa mereka berdua bertindak, satu untuk mengungkapkan kebenaran, dan yang lainnya untuk menutupinya, dan dengan dingin menegur mereka karena menyanyikan istri Gandao, Brother Genius, lihat, Yao 11. Adalah akan membunuhmu juga, cepat kemari, saudara kita satu hati dan satu pikiran, hancurkan emasnya, jatuhkan dia, maka itu tidak akan sesederhana Bra. Tu Fei mulai berbicara dengan keras lagi. Banyak perampok yang tidak dicukur berteriak dengan aneh dan mengikuti. Yevan mengutuk dalam hatinya, bajingan ini terlalu tidak berharga, dan segera berkata dengan lantang, Tu Fei, kamu bandit, jangan bicara omong kosong. Periau 11, aku sudah lama mengagumimu, dan aku tidak pernah melahirkan ke hati penghujatan. Kamu di hatiku menggantung tinggi seperti bulan terang, dan merupakan keberadaan paling suci di dunia. Mendengar kata-kata ini, orang suci dari cahaya yang berfluktuasi benar-benar ingin mencukurnya dengan pisau, tetapi dia tetap saja tersenyum dan berkata, aku tidak bisa memikirkan kekagumanmu. Ye. Fan tidak menunggunya untuk mengatakan apa-apa lagi, dan berteriak lagi, Tu Fei, kamu bajingan, jika kamu menjebakku lagi, berhati-hatilah agar aku tidak membunuhmu dengan senjata ajaib. Dia menggigit kata, harta ajaib, dengan keras, dan menatap dalam-dalam ke perawan suci cahaya. Ini adalah ancaman telanjang. Jika dia mengejarnya lagi, dia akan mengorbankan korsetnya, dan jaringnya akan rusak. Gadis suci sangat pintar, wajar saja. Mengetahui apa yang dia maksud, dia mengertakkan gigi peraknya dan membenci Yevan sampai ke intinya, tetapi dia tersenyum cerah dan berkata, karena itu masalahnya, mengapa kita berdua tidak bekerja bersama untuk membunuh Tu Fei? Maaf, aku terlalu lemah untuk membantu. Yevan akhirnya bergegas ke tepi area sumber. Tentu saja, karena dia diperhatikan, berkat bantuan para bajingan berjanggut itu, jika tidak, dia mungkin akan diturunkan oleh para biksu dari tanah suci cahaya gemetar. Brother Genius, kamu harus setia dalam pekerjaan kami. Melihat bahwa dia hanya berlari untuk hidupnya, dan tidak datang untuk membantu sama sekali, Tu Fei sangat tidak mau, dan berkata, kamu mungkin juga mengorbankan korset itu. Melarikan diri ke sini, segera kami akan menjauh dari medan perang, dan Yevan tidak akan bergabung. Tepat di depan, Raja Merak dan Tuan Yao Xian memiliki duel besar. Gelombang 108 dunia naik turun, dan langit penuh dengan lingkaran cahaya. Cahaya gemetar Tuhan tampaknya menjelma ke jalan surgawi. Raja Merak seperti dewa, berjalan melalui dunia surga. Meskipun dia masih muda, dia mendominasi. Yang keempat bandit besar dan bandit ketujuh bersama-sama mengorbankan pot tembikar dan menempatkan semua barang antik tua di tanah suci cahaya bangun, dan ingin mengambil semuanya. Raja Merak, Raja Qingjiao, dan Tutian, Anda ingin bermain besar. Kamu Fan terkejut. Orang-orang ini membuat proposal yang berani dan dengan kejam berurusan dengan orang suci yang kuat. Kakak jenius, seseorang yang bekerja di lini bisnis kita. Pembicara besar Tu Fei datang lagi. Bab 183. Apa yang disebut senjata suci adalah senjata pamungkas yang bisa dicapai. Ada beberapa bidak di seluruh hutan belantara timur yang bisa dihitung, semuanya berasal dari tangan kaisar suci kuno. B. Berapa banyak orang yang dapat dimiliki kaisar kuno?
yang tercatat di buku kuno sama langkanya dengan bulu burung phoenix, jadi hanya ada beberapa senjata ekstrim. Pot tanah liat berwarna tanah abu-abu terlalu sederhana, tetapi sangat kuat, di bawah kekuatan gabungan Raja Qingyao dan Tutian, itu menelan dunia dan mengambil segalanya. Kaca. Di langit, tungku gosip sebesar bukit kecil, dengan api membubung ke langit, menghalanginya di depannya, tetapi tidak bisa menghalangi pot tanah liat sama sekali, membuat suara retakan. Boom! Tungku besar itu meledak tiba-tiba, dan api melonjak ke seluruh langit, mengamuk ke segala arah. Sayangnya, itu hanya berfluktuasi sesaat, dan semuanya dikumpulkan di pot tanah liat. Ini sudah menjadi senjata ke-9 yang dihancurkan oleh tetua tertinggi di depan senjata ekstrim. Mereka tidak bisa melawan tetapi hanya bisa dihancurkan. Panci tanah abu-abu terlihat biasa saja, tetapi itu adalah senjata suci yang dibuat oleh kaisar kuno dengan darah dan dagingnya sendiri. Kekuatannya tidak dapat diprediksi. Jika bukan karena penutup yang hilang, lawan telah dimusnahkan. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Teriak Raja Qingyao, dan Tutian mendesak Tao Chang lagi. Di sisi berlawanan, ada tripod kuno, Shen An Fufu, dengan pola naga muncul di atasnya, gayanya sederhana, dan ada kabut kacau yang berkumpul. Ini adalah tiruan dari Long Wending di Tanah Suci Cahaya Gemetar, dikendalikan oleh seorang lelaki tua yang sangat kuat, dan dia melakukan yang terbaik untuk melawan Tao Chang yang kelabu dan bersahaja. Tapi tiruannya adalah tiruan. Meskipun telah dikorbankan oleh tetua ini selama ratusan tahun, ia tetap tidak dapat menahan tentara suci kaisar kuno. Semua orang mendesaknya bersama, tetapi setelah bertahan selama setengah seperempat jam, tripod pola naga imitasi bergetar, dan semua pola naga di atasnya terkelupas, dan kilau meredup. Tripod pola naga imitasi, kaca. Akhirnya gagal, retakan muncul, akan hancur dan ditelan oleh pot tanah liat. Tutua, senjata sucimu terlalu kuat. Aku bersedia membayar berapapun harganya untuk menukarnya denganmu. Kamu dapat mengambil semua yang kumiliki, kata Raja Qingyao dengan takjub. Dalam hidup ini, aku akan mengandalkannya, dan tidak mungkin menukarnya dengan orang lain. Tutian dengan tegas menolak. Pada saat ini, wajah orang-orang di Shaking Light Holy Land semuanya pucat, semua senjata mereka hancur, dan sulit untuk dipertahankan. Kengerian senjata ekstrim membuat orang merasa ngeri, tetapi sayang kuali berpola naga yang mereka masukkan adalah harta karun untuk memberi makan mata air, dan mereka tidak dapat dikeluarkan dengan mudah. Jika tidak, mengapa mereka begitu pasif? Di sisi lain, Raja Merak bertarung melawan Holy Lord of Shaking Light, melakukan perjalanan melalui 100 dunia, dan pembunuhan itu tidak dapat dipisahkan. Matahari dan bulan gelap, langit dan bumi pucat, dan dua mana yang kuat begitu kuat sehingga mereka meraung di langit yang jauh, dan gunung berbatu di tanah terguncang berkeping-keping. Yevan terpesona, dan senjata ekstremnya mengejutkannya. Sekelompok orang di Tanah Suci mengguncang cahaya, dan hari ini mereka ingin menggambar pot tanah liat ini dan akhirnya meminum kebencian mereka. Dia tidak terburu-buru untuk pergi sekarang. Raja Qingyao memiliki keunggulan mutlak. Jika dia menghancurkan barang antik tua itu dan membebaskan tangannya, maka Holy Lord of Shaking Light pasti dalam bahaya. Saat ini, dia bisa pergi ke Pak Chok King dan yang lainnya, dan pergi bersama mereka, jadi dia tidak perlu kabur lagi. Kakak Genius, kamu harus setia dalam pekerjaan kami. Tu Fei juga bergegas ke tepi, mendarat, dan muncul di samping Yevan. Gadis suci cahaya berfluktuasi tidak mengejarnya, dan sekarang siapapun dapat melihat bahwa situasi tembakan besar di Tanah Suci Cahaya berfluktuasi sangat buruk. Ditindas oleh tentara suci Kaisar kuno, mereka adalah dalam bahaya kematian jasmani dan rohani di setiap kesempatan. Warisan dari Tanah Suci gelombang cahaya sangat dalam, tetapi air yang jauh tidak dapat memuaskan rasa haus yang dekat, dan sudah terlambat untuk melewati kehampaan. Boom, langit bergetar,
Orang-orang berteriak dan binatang buas meraung, dan kuda besi menghancurkan langit dan bergemuruh. Di langit, sepertinya ada banjir yang mengalir deras ke arah langit dengan aura pembunuh, dan sebuah bendera besar berkibar di tengahnya dengan tulisan besar di atasnya, Jahe. Anggota keluarga Jiang dari keluarga kuno terpencil telah tiba. Mereka adalah salah satu penguasa wilayah utara, dan mereka jauh lebih kuat daripada tanah suci Yaoguang di wilayah ini. Rekan Daois Yaoguang, keluarga Jiang saya ada di sini untuk membantu. Ratusan kavaleri bergegas maju, dan beberapa sosok besar berada di tengah. Dengan semangat juang yang sengit, bergegas ke arah mereka seperti gelombang pasang, dan aura es membuat seseorang tulang dingin. Sungguh sial! Tu Fei mengutuk. Di langit, Raja Merak, Raja King Jiao, Tutian, dan lain-lain juga mengubah warna mereka. Sekarang, keluarga Jiang yang kuat datang untuk membantu mereka, membuat mereka gagal. Para biksu di tanah suci Yaoguang berteriak serempak. Sejauh ini, banyak orang telah tewas dalam pertempuran, dan mereka akan runtuh. Sekelompok pasukan baru seperti itu tiba-tiba datang, dan mereka tentu saja bersemangat. Kakak jenius. Tu Fei menoleh lagi, dan menemukan bahwa Yevan telah melarikan diri ke Tian-Tian, dan dia hampir menghilang dalam sekejap mata. Selebaran, oh no, Yevan tidak berani menunda. Dia tahu bahwa dia sangat berharga, para bandit besar berperang dengan tanah suci, dan jika dia tetap di sini dengan kekuatannya, dia hanya bisa digunakan sebagai umpan meriam. Ini adalah sekelompok orang yang kuat, tidak ada satupun orang yang lemah, dan mereka yang memiliki basis kultivasi yang sedikit lebih rendah semuanya telah terbunuh dalam jarak dekat barusan, dan kabut darah masih ada. Medan perang ini sangat tragis. Boom! Bagian belakang bergetar hebat, dan pertempuran menjadi sengit. Raja King Jiao dan Tutian menjadi kejam, siap menghancurkan sekelompok orang kuat dengan cara apapun. Raja Merak juga memiliki mata yang tajam, niat membunuhnya mengguncang dunia, dan dia berubah menjadi burung merak yang berwarna-warni, mencabik-cabik dunia. Di belakang, semuanya mendidih, dan langit serta bumi tampak musnah. Yevan berlari seperti sinar cahaya melintasi tanah, menunjukkan gerak kaki misterius yang ekstrim, dan menghilang dalam sekejap mata. Aku akan kembali lagi nanti. Dia menghilang ke tanah yang luas. Dia perlu menemukan tempat untuk berkultivasi dengan tenang dan meningkatkan kekuatannya, dan dia tidak boleh terlibat dalam pertarungan. Tanah berwarna coklat kemerahan terbentang sejauh mata memandang, tanpa vegetasi, tanpa sumber air, dan hanya ruang kosong dan sunyi. 7 atau 8 hari telah berlalu, dan Yevan telah berlari sejauh beberapa mil yang tidak diketahui, apalagi sebuah oasis, bahkan tanpa melihat daun kecil. Jauh dari daerah sumber itu, saudara Ye menghela nafas lega. Mulai sekarang, laut cukup luas untuk ikan melompat, langit tinggi untuk burung terbang, dan dia tidak lagi terikat. Fondasi tanah suci cahaya berfluktuasi ada di wilayah selatan, dan orang suci cahaya berfluktuasi tahu bahwa dia berada di wilayah utara, jadi dia tidak dapat mengirim cukup banyak orang untuk melacaknya. 13 bandit adalah gangguan terbesar mereka. Jika mereka ingin mempertahankan tambang sumber, mereka harus menghabiskan banyak energi dan sulit untuk menjaga orang lain. Aku membutuhkan metode latihan di ranah rahasia Istana Dao, kata Yevan pada dirinya sendiri. Ini adalah tujuan terbesarnya untuk datang ke Northern Territory. Sekarang dia telah berkultivasi ke sisi lain dunia, waktu hampir habis, dan dia sangat membutuhkan pikiran Yaochi. Memikirkan pertanyaan ini, dia mengalami sakit kepala untuk beberapa saat, dan merasa bahwa dia telah memberi dirinya masalah besar. Cita-cita itu indah, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, dan sangat sulit untuk berhasil. Metode yang paling efektif adalah menculik peri Yaochi di alam rahasia Istana Dao, dan kemudian bertanya tentang metode misterius. Namun, konsekuensi dari ini sangat serius.
Dia hanya mempelajari teknik rahasia tertinggi dari keluarga Ji dan tidak mempraktikkan kitab suci kuno yang kosong. Itu telah menyebabkan malapetaka. Jika Anda benar-benar menculik pria Ochi dan mempraktikkan seni rahasia mereka, itu pasti bencana besar. Di masa lalu, bukan berarti tidak ada yang mempraktikkan kuno kitab suci tanah suci, tetapi pada akhirnya entah mereka dimusnahkan atau faksi itu musnah, dan semua jejak dihapus. Tanah suci dan keluarga kuno Desolate menghargai kitab suci kuno mereka lebih dari apapun. Tidak peduli siapa yang mempelajarinya, mereka pasti akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh mereka. Masalah besar hari ini. Yevan dengan lembut menyentuh pelipisnya. Jika dia punya pilihan, dia benar-benar tidak ingin menerima tantangan seperti itu. Kamu bisa menikah dengan peri dari Yaochi, tetapi dikatakan bahwa kondisinya sangat keras. Dia ingat Wu Qingfeng, kata-kata lelaki tua itu. Bagaimana mungkin peri berpangkat tinggi di Yaochi memberinya pelacur? Waktu hampir habis, dan di sana sudah waktunya untuk mendekati peri di Yaochi secara perlahan. Jalan ini cukup sulit. Apakah benar-benar perlu menjadi Raja Iblis hebat? Tidak bisakah kamu merebut peri dari Yaochi? Yevan benar-benar dalam dilema. Dia tidak ingin menjadi musuh Yaochi, tapi dia benar-benar ingin mendapatkan ide mereka. Kondisi seperti apa yang kamu butuhkan untuk menjadi menantu Yaochi? Yevan berpikir dengan liar. Mungkin masih ada waktu untuk penyangga. Dia memikirkan kata-kata lelaki tua Wu Qingfeng. Banyak orang yang kuat di zaman kuno hanya mengolah satu ranah rahasia, dan mereka juga dapat membuat kultivasi mereka mencapai tingkat tertinggi. Pasti ada banyak rahasia di Lunhai yang belum telah ditemukan. Mungkin aku bisa membangunnya kembali dan menyimpannya. Luangkan waktu yang cukup untuk mendekati peri di Yaochi. Yevan merasa bahwa hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya, dan dia harus melakukan segala kemungkinan. Dia tidak ingin menjadi Raja Iblis, kecuali itu adalah pilihan terakhir. Setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, dia berpikir bahwa ada adalah dua persiapan, tidak peduli yang mana, dia harus hanya dengan kekuatan Raja Iblis dia dapat mengalahkan pria Ochi yang berada di alam rahasia Istana Dao. Yevan tidak ingin berlatih di area ini, dan merasa itu tidak cukup jauh, jadi dia terus berlari ke kejauhan. Sepanjang jalan, saya terkadang berhenti, meledakkan tanah coklat kemerahan, mencari blok sumber. Namun, dia memperoleh sangat sedikit, dia tidak menggali beberapa sumber di sepanjang jalan, dan dia tidak memahami hal-hal penting untuk menemukan biji. Setelah lebih dari 10 hari, Yevan akhirnya menemukan oasis dan melihat orang-orang. Aku berlari dengan metode rahasia tertinggi di sepanjang jalan. Meskipun aku berkata berhenti dan pergi, aku khawatir jaraknya 70.000 mil. Aku berjalan begitu lama sebelum aku melihat orang. Area seluas itu telah melampaui semua daratan di bumi. Biarkan dia merasakan ledakan emosi. Bertahun-tahun yang lalu tak berujung, tanah ini penuh dengan rerumputan dan ras, sosok humanoid yang kejam membelah langit dengan tangan kosong, dan ada berbagai kuil yang berdiri di tanah itu. Apa yang terjadi sehingga wilayah utara menjadi tanah tandus? Yevan He tidak berhenti, dan terus berlari ke depan. Dia tidak berhenti sampai hari ke-20, dan memutuskan untuk mencari tempat berlatih. Sepanjang jalan, oasis yang dia lihat berkisar dari radius beberapa mil hingga radius ribuan mil, tersebar di seluruh tanah coklat kemerahan. Orang-orang di wilayah utara sangat populer. Dia telah melihat banyak insiden berdarah. Untuk oasis dan pendudukan tambang sumber, pertempuran terjadi dari waktu ke waktu. Yevan tidak memasuki oasis manapun, dan akhirnya hidup dalam pengasingan di gurun yang kosong. Dia menggali gunung berbatu, membuka gua, dan mulai mengeluarkan botol batu giok di dalamnya. Ada kilatan cahaya di depan matanya,
lampu warna-warni, indah dan mempesona, bersinar terang, menerangi tempat tinggal gua dengan cerah. Menurut perkiraan awal, blok sumber ini berjumlah total sekitar 60 kati, yang merupakan kekayaan besar yang dapat meningkatkan kekuatannya. Yevan mulai berlatih, siap menerobos. Apa yang disebut alam pantai seberang adalah alam transformasi. Legenda mengatakan bahwa Shen Xiulun, kekuatan kuno di alam rahasia Lunhai, akan memiliki 9 nyawa dan 9 kematian. Pada akhirnya, kepompong itu berubah menjadi kupu-kupu, kembali ke Dzogchen, dan begitu meninggalkan gerbang, awan bergerak ke 10 arah, dan penglihatan membumbung ke langit. Tentu saja, ini adalah hasil dari tahun dan bulan, dan beberapa orang bahkan mempraktikannya sepanjang hidup mereka, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Praktek alam rahasia tunggal tidak hanya membutuhkan pikiran yang kuat, tetapi juga beberapa teknik rahasia kuno yang Yevan tidak mengerti, jadi tidak mungkin untuk membandingkannya dengan master kuno saat ini. Dalam 7 hari berikutnya, aura di dalam gua penuh dengan aura, dan lautan roda Yevan menampilkan berbagai pemandangan aneh, teratai hijau bergerak, gelombang laut emas, langit biru terjalin dengan guntur dan kilat. Transformasinya dimulai. Bab 184, Tuan Yuan. Dalam 7 hari pertama, Yevan penuh kecemerlangan. Vitalitas itu seperti samudra luas, dan ada banyak penglihatan dan suara di lautan roda. Setelah 7 hari ini, kecemerlangannya berangsur-angsur menghilang, dan seluruh gua agak redup, permukaan tubuh Yevan tidak lagi berkilau, seperti kayu mati, dengan vitalitas di dalam dan tidak lagi mengalir keluar. Cari update terbaru di sini. Pada hari ke-8, tubuhnya mengerut, dibandingkan sebelumnya yang berkilauan dan tembus cahaya, seperti kain lap. Pada hari ke-9, organ dalamnya berhenti berfungsi dibandingkan dengan vitalitas yang melimpah di masa lalu, hidupnya saat ini tidak bernyawa. Pada hari ke-10, tulangnya berwarna abu-abu dan gelap, tidak lagi putih dan bersih, seolah-olah akan membusuk dan tidak dapat bertahan selamanya. Ini adalah transformasi dari ranah sisi lain. Setelah mencapai pantai seberang, daging, jeroan, dan tulang biksu itu akan layu, dan kemudian jenis kelahiran kembali yang berbeda akan terjadi. Ganti darah dan ubah tulang 9 kali berturut-turut untuk menyelesaikan transformasi. Namun, jelas situasi Yevan berbeda, dia secara bertahap maju, bukan setelah mencapai puncak sisi lain sebelum mulai berubah. 9 transformasi dilakukan secara terpisah, dan sekarang hanya transformasi pertama, dan tidak ada kepunahan dan kelahiran kembali yang berkelanjutan. Seluruh tubuh Yevan sepertinya kembali menjadi abu, hampir sekarat, dan vitalitasnya sepertinya akan segera berakhir. Sampai hari ke-11, dia seperti rerumputan dan pepohonan yang telah mengalami musim dingin, diremajakan, penuh dengan vitalitas. Kecemerlangan di dalam gua penuh dengan kecemerlangan, dan energi kehidupan memenuhi udara, esensi dan darah di tubuh Yevan terlahir kembali seperti sungai yang panjang, dan suaranya sangat keras hingga terdengar dari jarak jauh. Jantung berdetak lebih kencang, seperti tabuhan genderang, dengan suara dentuman. Jika orang biasa melihatnya, mereka akan terkejut. Organ dalamnya bergetar seperti musik nyaring. Tulang-tulang itu terus mengeluarkan suara, keabu-abuan benar-benar surut, salju putih seperti batu giok, akarnya jernih, dan mereka terus gemetar pada saat bersamaan. Sebelumnya menderita luka gelap. Entah itu kulit, jeroan, atau tulang, meski sudah diperbaiki, kali ini tubuh baru telah mengalami baptisan lagi. Seluruh tubuh, bersih dan bersih, benar-benar terlahir kembali. Metamorfosis ini berlangsung selama beberapa hari sebelum Yevan terbangun sepenuhnya dengan kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya. Kali ini, itu bukan kelahiran kembali yang lengkap, tetapi fisiknya telah meningkat pesat dan tubuhnya jauh lebih kuat. Masih ada 8 peluang untuk transformasi. Jika mereka bertahan sampai akhir,
mereka harus dibandingkan dengan transformasi yang terlahir kembali. Mengambil buah suci 2 kali dan sekali memurnikan tubuh dengan hati suci dan darah Kaisar Agung Yaozu, total dari 3 kali reborn. Dia merasa bahwa kombinasi dari 9 transformasi di sisi lain mungkin setara dengan kelahiran kembali. Yevan mengetahui bahwa dia telah memurnikan total 9 kati yuan yang mengejutkannya. Konsumsi sebesar itu di luar dugaannya. Dia awalnya berpikir bahwa begitu banyak sumber akan cukup baginya untuk mencapai kesempurnaan agung di sisi lain dan memasuki dunia rahasia Istana Dao. Dengan cara ini, puluhan blok sumber tidak dapat mendukung saya untuk menyelesaikan 9 transformasi, dan saya masih perlu menemukan sumbernya. Mengkonsumsi banyak sumber juga menunjukkan bahwa transformasi telah dilakukan secara menyeluruh, dan fisik peningkatan telah sangat meningkat, tetapi ini masih luar biasa, jauh melampaui biksu biasa. Ini semacam pemborosan yang boros. Dia menghela nafas sedikit. Jika dia tidak datang ke Northern Territory, akan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Yevan berlatih keras di pintu tertutup dan tidak keluar jalan-jalan. Botol pemurnian batu gioknya penuh dengan makanan dan air, jadi jangan khawatir. Waktu berlalu, 2 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Yevan telah melalui 6 transformasi dan menghabiskan semua sumber dayanya. Transformasi 6 kali lipat membuatnya lebih kuat, dan pada saat yang sama, Lunhai menjadi berbeda. Di dalam gua, Yevan berdiri diam, dikelilingi petir, ditemani teratai hijau, dengan langit biru di atas kepalanya, duduk di lautan emas. Ini bukanlah penglihatan yang nyata, ini hanyalah evolusi lebih lanjut dari Lunhai, yang menerobos kungkungan cangkang daging dan benar-benar muncul. Teratai hijau itu. Jika tahu melahirkan satu, itu masih tidak lebih dari 3 daun, seperti 3 hal melahirkan semua hal, dengan lembut menjentikan, kabut yang kacau menyelimuti Yevan. Sepotong langit biru itu sejernih permata, dan ada naga listrik yang berenang di bawah, menjalin cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti guntur yang menghancurkan langit dan membuka bumi, lahir di sini. Lautan emas naik turun, tetapi Yevan seperti batu, tidak bergerak, membiarkan air pasang naik dan turun, bergoyang di sekitarnya. Pemandangan yang aneh, memekakkan telinga pada awalnya dengan suara ombak dan guntur, dan kemudian semuanya menjadi tenang, menjadi gambaran yang damai dan harmonis. Itu bukan penglihatan, tapi sebanding dengan penglihatan, mengelilinginya, membuatnya tampak berdiri di dunia yang aneh. Pada saat ini, Yevan tenang dan menyatu dengan denyut nadi langit dan bumi. Ada kekuatan aneh dalam ketenangan. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, King Lian, Bikong, Leidian, Jinhai, Deleo. Semuanya tertahan dan menghilang. Situasi yang dihadapi Yevan sekarang adalah dia harus menemukan sumbernya, tubuhnya seperti jurang maut, dan tidak ada sumber yang cukup. Hingga saat ini, dia sangat iri pada murid-murid Tanah Suci yang memiliki kitab suci kuno paling kuat dan harta surga dan bumi yang tak ada habisnya, dan hanya perlu berlatih keras. Dan dia. Anda tidak hanya harus mencoba mencari cara untuk berlatih, tetapi Anda juga harus menggali tambang untuk menemukan blok sumber. Karena teknik rahasia, dia dikejar ke Northern Territory dan lolos dari maut. Boom! Yevan membelah tanah dengan buku emas, mencari sumbernya, dan hampir membalik area itu, ada retakan besar di mana-mana, dan tanah serta bebatuan pecah di mana-mana. Baru pada hari keempat dia akhirnya menemukan urat batu, yang merupakan jenis batu yang menyelimuti sumbernya, tetapi setelah ditambang sepenuhnya, dia sangat kecewa. Dia hanya mengumpulkan kurang dari setengah kati sumber di total, yang terlalu rendah. Setengah bulan kemudian, Yevan mendapatkan total lebih dari 1 kati sumber, yang membuatnya sepenuhnya memahami bahwa area sumber yang dikendalikan oleh Tanah Suci adalah area terbaik, dan secara relatif, tempat lain sangat tandus. Terus seperti ini bukanlah pilihan,
kita harus memikirkan cara lain. Ketika Yevan kembali ke kediamannya, rumah gua Shishan, dia tiba-tiba menemukan sekelompok orang, mungkin ada lebih dari selusin orang, salah satunya adalah seorang lelaki tua, dan sisanya semuanya muda dan setengah baya, dan mereka mengawasi di sekitar Shishan. Oh, janggut besar Chen terlalu merajalela, dan dia benar-benar terlalu banyak menipu orang. Jika dia tidak bisa menyerahkan 5 jinyuan, dia akan memusnahkan tua dan muda. Di desa kita, untuk melawan mereka, mereka adalah sekelompok penyamun yang kuat. Batas waktu sangat dekat, jika kita tidak dapat menemukan sumbernya, desa kita benar-benar dalam bahaya. Tuan Zhang Wu, Anda telah mengitari gunung batu, apakah ada sumber di sini? Seorang pemuda yang sangat sederhana dan jujur bertanya. Pasti ada sumber di gunung batu ini, dan itu pasti tambang yang kaya. Sayangnya, ini adalah gunung batu setinggi 300 meter, dan sulit untuk menambangnya dengan kekuatan kita. Sang Wei yang berambut abu-abu mendesah. Yevan telah tinggal di sini selama lebih dari 2 bulan, dan dia tidak tahu bahwa ada sumber di sekitarnya. Pihak lain berjalan berkeliling dan memastikannya, yang membuat hatinya tergerak. Ayo pergi ke tempat lain. Zhang Wei menghela nafas dan berkata, semua tempat yang bisa dipanen telah dipanen sepanjang tahun. Sepertinya kita akan pergi ke tempat yang lebih jauh. Aku tidak tahu apakah kita bisa tepat waktu. Lebih dari selusin orang menoleh dan berjalan ke kejauhan. Tidak lama kemudian, Yevan terbang keluar, berdiri di atas gunung berbatu, mengorbankan buku emas, dan menebas secara vertikal dan horizontal. Tanah dan bebatuan runtuh, dan segera dia memotong puncak gunung lebih dari 10 meter, dan dia benar-benar melihat sumber vena. Dia mulai menggalinya hingga terbuka, dan menemukan sumber senilai 2 kati, yang memang merupakan tambang emas di daerah ini. Mata orang tua itu seperti kilat, dia sangat akurat. Yevan sedikit terkejut. Suara tapal kuda terdengar, dan Zhang Wei serta selusin pria muda dan paruh baya bolak-balik. Mereka mendengar gerakan di belakang mereka dan kembali lagi. Semua orang terkejut melihat puncak gunung batu itu terpotong dan seorang anak laki-laki berusia 14 atau 15 tahun berdiri di atasnya. Adik laki-laki ini, tidak. Peri kecil ini, kamu sangat tua dan sopan. Zhang Wei yang berambut abu-abu melompat dari kudanya dan memberikan hadiah besar. Melihat ini, orang muda dan paruh baya lainnya juga turun dari kudanya dan memberi hormat satu demi satu. Orang tua, kamu tidak perlu melakukan ini, jawab Yevan dari atas. Di antara selusin orang, ada seorang pria setengah dewasa berusia 17 atau 18 tahun yang paling cerdas. Ketika dia melihat Zhang Wu seperti ini, dia langsung mengerti apa yang dia lakukan. Yang lain juga datang ke. Mereka sadar, berlutut satu demi satu, dan berkata, Chen Dabert akan membunuh semua orang di desa kami. Peri kecil, bantu aku. Seorang pemuda bernama Erlengsi bersujud begitu keras hingga dahinya berdarah. Dia berkata, kakak, tolong aku, saudara perempuanku dibawa pergi oleh mereka. Pasti tidak ada akhir yang baik, sekarang karena Yuan, kita akan membunuh seluruh desa lagi. Dia menangis dengan sedihnya. Zhang Wei juga berlutut, dengan kepala bayi hua-hua menyentuh tanah, dan menghela nafas, Little Immortal, tolong bantu kami. Kami benar-benar tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, dan tidak ada cara untuk membuat 5 kati dalam waktu singkat. Binatang buas itu mengancam, jika kami tidak menghasilkan cukup, kami akan membunuh semua pria di desa kami dan menangkap para wanita. Yevan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi dia paling membenci yang lemah dan diintimidasi, itu adalah sifatnya, dan sulit baginya untuk pergi dengan acuh tak acuh. Orang tua, tolong bangun. Dia mendarat di tanah, membantu lelaki tua yang dahinya berdarah, dan bertanya, orang macam apa itu?
Sebenarnya ada banyak bajingan seperti itu, tetapi penjahat seperti mereka jarang. Sekelompok orang mengobrol dan menjelaskan seluk-beluk. Kelompok bajingan ini tidak memiliki tempat tinggal tetap, merampok sumber di mana-mana, membunuh orang di setiap kesempatan, menindas gadis-gadis muda, dan melakukan segala macam kejahatan. Menurut deskripsi mereka, ada biksu di alam Shenqiao di antara para gangster ini, meskipun ada praktisi di desa, mereka tidak dapat melawan. Pikiran Yevan berubah, para gangster ini menjarah di mana-mana, pasti ada sumber di tangannya, dia bisa menjadi bandit tunggal dan merampok para gangster ini. Pak Tua, izinkan saya bertanya, apakah ada banyak bajingan seperti ini? Banyak, seperti belalang. Satu kelompok tersisa dan kelompok lain datang. Itu sama di mana-mana di wilayah utara. Sangat kacau, Hang Wei menggelengkan kepalanya. Ini juga alasan mengapa ada biksu di suatu desa. Jika tidak ada kekuatan untuk menjaganya, situasinya mengkhawatirkan. Mata Yevan cerah, dia merasa bahwa masalah saat ini telah sepenuhnya diselesaikan, jadi dia mengangguk terlebih dahulu dan berkata, Tuan Zhang Wu, saya akan kembali bersamamu. Terima kasih. Peri kecil. Tidak perlu melakukan ini, kamu tidak perlu melakukan ini. Yevan buru-buru berhenti. Dalam perjalanan, Yevan bertanya kepada Zhang Wei mengapa dia bisa melihat sumber di Gunung Batu. Gunung Batu itu megah, dengan sisik di atasnya, dan tanaman merambat batu di lereng gunung. Selain itu, Zhang Wei banyak bicara, dan akhirnya berkata, dari semua tanda, itu adalah hati batu yang tertahan. Yevan tercengang. Menemukan sumbernya sangat rumit menurut lelaki tua itu, bahkan saat matahari, bulan, dan bintang bergerak, perubahan warna tanah harus diperhitungkan. Ini sangat rumit. Yevan terkejut. Ini hanya metode yang paling jelas. Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, mencari sumbernya memang sangat mendalam. Anda perlu mengamati bentang alam pegunungan dan sungai, memahami tren pembuluh darah bawah tanah, dan terkadang sesuai dengan bintang-bintang di langit. Yevan tidak bisa tidak terkejut bahwa ada begitu banyak alasan untuk mencari sumbernya, yang sangat luas dan mendalam. Apakah yang Anda katakan benar? Tentu saja benar. Tuan Zhang Wu adalah pencari sumber paling terkenal di daerah kami. Tuan Zhang Wu melihat sumbernya dengan akurat dan jarang membuat kesalahan. Kata Tuan Zhang Wu sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, saya hanya menggores permukaan dari apa yang diturunkan dari nenek moyang saya. Pengetahuan ini akan segera hilang sepenuhnya. Shen Yuan, jangan biarkan itu lepas. Orang bodoh kedua di sebelahnya mengatakan ini. Tuan Yuan Tian. Shen Yuan yang tak tertandingi masih bisa melarikan diri. Yevan sangat terkejut. Shen Yuan masih hidup, dan itu dikandung dalam nadi naga dari sumbernya. Bahkan jika dunia menemukannya secara tidak sengaja, sulit untuk menangkapnya, tambah seorang pria paruh baya di sebelahnya. Zhang Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut apa yang nenek moyang saya katakan, itu bukan sumber kehidupan yang memiliki kehidupan, tetapi makhluk yang tersegel di dalamnya masih memiliki kehidupan. Apa? Yevan bahkan lebih terkejut. Mengetahui begitu banyak tentang Shen Yuan. Menurut spekulasi nenek moyang saya, makhluk-makhluk itu sangat kejam, bahkan biksu yang kuat saat ini, saya khawatir mereka bukan lawan. Zhang Wei berbicara tentang masa lalu, dan dia tidak menyembunyikan apapun, mengatakan, nenek moyang saya pernah melihat orang dahulu berjalan keluar dari sumber dewa yang tiada tara, dan dengan lolongan keras, seluruh gunung runtuh. Hati Yevan dipenuhi dengan kekaguman, dan imajinasinya penuh dengan pikiran. Hidup dan mati semuanya hilang, tetapi di bawah tanah, masa lalu belum berakhir, sudah disegel. Seberapa banyak yang diketahui nenek moyangmu tentang paleontologi?
Tanya Yevan. Saya tidak tahu banyak. Zhang Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, menurut apa yang nenek moyang saya katakan, makhluk misterius itu tabu di wilayah utara. Lebih baik tidak berbicara tentang mereka sepanjang waktu, jika tidak, hal-hal cenderung terjadi. Leluhurmu adalah Yuan Tianxi, dan statusnya tampaknya luar biasa, tetapi dia tahu rahasia ini. Yuan Tianxi adalah sebuah gelar. Di masa lalu yang jauh di Northern Territory, hanya sedikit orang, tidak ada orang seperti itu sekarang. Pria paruh baya di sebelahnya tampak sedikit emosional. His. Yevan menghirup udara. Dia tidak tahu banyak tentang Northern Territory. Melihat bahwa sumber dari Master Langit sangat kuat, dia mungkin tidak sesederhana manusia. Di wilayah utara, ada negeri dongeng bernama Yaochi, dan mereka dengan hormat mengundang leluhur Zhang Wei untuk mengunjunginya. Orang bodoh kedua menyela. Apa? Yevan terkejut. Pergi ke Tanah Suci Yaochi untuk mengadakan jamuan makan. Dari sudut pandang ini, Yuan Tianxi jelas merupakan orang luar biasa yang seperti orang suci, sungguh tak terbayangkan bisa menemukan nadi naga dan menenangkan sumber para dewa. Nanti, bukankah orang-orang dari Yaochi datang ke desamu? Yevan bertanya. Saya datang ke sini sekali 500 tahun yang lalu, tapi sayang sekali, buku Yuan Tian telah hilang selama ribuan tahun. Keturunannya hanya belajar secara dangkal dan tidak membantu mereka. Zhang Wei menggelengkan kepalanya. Saya pikir leluhur Anda pasti orang yang luar biasa. Apakah dia tinggal di desa ini untuk menjalani masa tuanya? Yevan merasa sulit untuk memprediksi bagaimana Tuan Yuan Tian menjadi orang suci, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Ah! Zhang Wei menghela nafas dan berkata, Tuan Yuan, jika Anda tahu terlalu banyak tentang rahasia Yuan, sesuatu yang tidak menyenangkan pasti akan terjadi. Bab 185, Tanah yang tidak menyenangkan. Masa lalu zaman kuno telah berlalu seiring berjalannya waktu, dan debu sejarah telah terkubur di bawah tanah. Ini adalah gambaran paling nyata dari Northern Territory. Seiring berjalannya waktu, tanah yang semarak telah menjadi sunyi sepi, dan ras masa lalu telah menjadi awan sejarah. Saat ini, hanya ada kehampaan dan kehancuran tak berujung yang tersisa di Northern Territory. Melihat sekeliling, tidak ada apapun di tanah tanpa batas, hanya coklat kemerahan yang monoton. Lebih dari selusin pengendara berlari kencang, Hang Wei dan desanya berjarak 200 mil, dan dengan kecepatan ini, mereka bisa kembali sebelum matahari terbenam. Yevan juga menunggang kuda yang sama, berkuda berdampingan dengan Zhang Wei, dengan sungguh-sungguh menanyakan berbagai rahasia tentang Yuan. Ribuan tahun yang lalu, kitab asal hilang, dan banyak metode rahasia untuk memandu sumbernya hilang. Zhang Wei sangat menyesal, dan dia menghela nafas ketika membicarakan masalah ini. Yevan juga sedikit kecewa, itu pasti buku yang luar biasa, dia benar-benar ingin melihatnya sekilas, untuk menemukan sumber nadi naga, untuk menentukan sumber dewa yang tak tertandingi. Metode semacam ini mengejutkan. Setelah dikuasai, pasti akan menjadi tamu kehormatan di Tanah Suci. Buku yang luar biasa ini memiliki nilai yang tak ternilai harganya. Lebih dari selusin pengendara berlari, meninggalkan lebih dari selusin jejak asap dan debu. Setelah lebih dari 1 jam, kecepatan kuda menjadi semakin lambat, tetapi ia hanya menempuh jarak 7 atau 80 mil, itu bukan kuda yang bagus, dan kekuatan fisiknya rata-rata. Berkendara. Tiba-tiba, 7 atau 8 pengendara muncul di cakrawala. Kecepatan mereka sangat cepat, seperti angin puyuh, menimbulkan asap dan debu membubung ke langit, dan mereka tiba di depan mereka dalam sekejap mata. Tunggangan orang-orang ini bukanlah kuda biasa, semuanya berkilau, tinggi dan panjang, sangat tinggi, besar. Ini adalah kuda berskala naga, berbentuk seperti kuda, ditutupi dengan paus biru,
dan menempuh jarak 4 hingga 5.000 mil a hari tanpa lelah. Tidak, itu bandit. Di antara selusin orang, bocah yang sangat pintar bernama Wang Shu mengubah wajahnya. Hentikan semuanya, teriak seorang pria paruh baya dengan kulit gelap. Kuda naga dan paus berkulit 8 mengepung Yevan dan yang lainnya, dan semua orang di gunung itu berteriak, serahkan semua sumber yang telah kamu tambang, atau ini akan menjadi kuburanmu. Yevan akhirnya mengalaminya sendiri. Setelah melihat kerumitannya di tanah yang kacau ini, di siang bolong, bandit merajalela, membunuh orang dan mencuri barang di setiap kesempatan. Tuanku, kami tidak mengumpulkan satu sumber pun hari ini, dan kami tidak mendapatkan apapun, Wang Shu menjelaskan sambil tersenyum. Berhentilah bicara omong kosong, kolektor sumber sepertimu selalu tidak menangis ketika melihat peti mati, jadi cepatlah dan serahkan dan biarkan kamu pergi, atau hari ini akan menjadi hari peringatanmu tahun depan. Setengah baya berwajah gelap pria di tengah dimarahi. Tuanku, kami benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari tubuh Anda sebanyak yang Anda inginkan, dan kami tidak akan memiliki perlawanan. Zhang Wuye menangkupkan tangannya. Yevan menepuk bahu Zhang Wuye, menyuruhnya untuk tidak khawatir, tetapi untuk melihat orang-orang ini. Tetap di sini, Pak Tua. Seorang bajingan melangkah maju dan menatap Yevan, merasa sepertinya ada sumber energi padanya. Kamu bilang tidak ada sumber? Pemuda dengan kulit tipis dan daging lembut ini pasti memiliki banyak cemoohan padanya. Seorang bandit mengayunkan cambuknya, mencambuknya dengan keras ke arah Yevan, dan mengutuk. Beraninya kamu berbaring di depan dari kita. Bu, Niu Fen meraih cambuk kuda dan berkata kepada Zhang Wuye dan yang lainnya, silakan dan tunggu aku. Bajingan kecil, menurutmu siapa? Pemetik sumber yang berani melakukan ini. Nakal melihat sekeliling. Berkata, saya melihat siapapun di antara Anda yang berani pergi, tunggu saja di sini untuk saya dengan patuh. Tanya bajingan ini. Melihat ini, Zhang Wuye dan yang lainnya bergegas menjauh tanpa henti. Pemimpin bandit, yang menjarah sepanjang hari, secara alami melihat ada sesuatu yang salah, jadi dia langsung meninggalkan kuda bersisik naga itu, membubung ke langit, dan ingin melarikan diri. Kamu masih ingin pergi? Yevan menjentikkan jarinya, dan angin 8 jari, seperti 8 palu, menghantam tubuh mereka, dan 8 dari mereka langsung jatuh ke tanah. Para bajingan yang dipimpin oleh mereka hanyalah biksu di alam takdir mata air. Bagi Yevan, mereka rentan. Orang-orang ini semua pucat, mengetahui bahwa mereka telah menabrak pelat besi. Apakah kamu bajingan atau tidak? Berat badanmu kurang dari setengah kati. Yevan sangat tidak puas, dan berkata, ceritakan secara detail, geng bajingan mana yang ada di dekat sini. Setengah seperempat jam kemudian, Yevan memimpin 8 seekor buaya naga mengejar Zhang Wuye dan yang lainnya, dan bertanya, membawa kembali kuda naga ini, apakah itu akan membuatmu kesulitan? Selusin pria muda dan paruh baya sangat cemburu, tetapi Zhang Wuye menggelengkan kepalanya. Berkata, biarkan mereka berjuang sendiri, hanya bajingan yang bisa menunggang. Jika ada binatang aneh ini di desa kita, itu akan terlalu mencolok. Para gangster merajalela, bukankah sekte di sini peduli? Tanya Yevan. Apa yang kamu lakukan? Bajingan itu seperti tip belalang, satu kelompok datang dan kelompok lain datang, tidak ada cara untuk mengendalikan mereka. Bahwa banyak sekte mendukung bajingan dan penjarahan secara diam-diam. Yevan selanjutnya mengetahui bahwa kekacauan dan pertumpahan darah di wilayah utara hanyalah surga yang penuh dosa. Tidak heran biksu dari daerah lain ingin datang ke Northern Territory untuk mengambil risiko. Tidak ada hukum di sini. Selama kamu memiliki kekuatan, kamu bisa menjadi kaisar di satu sisi. Yevan berpikir bahwa ini adalah sangat cocok untuknya.
jadi tidak perlu khawatir dengan sumbernya. Sebelum matahari terbenam, saya akhirnya menyelesaikan perjalanan lebih dari 200 mil. Di depan ada benteng yang terbuat dari batu, tetapi hanya ada beberapa lusin rumah tangga, dan jumlah total orang tidak lebih dari 200. Ketika dia datang ke depan, Yevan menemukan bahwa adat istiadat rakyat sangat sulit. Tidak peduli pria, wanita, tua atau muda, semua penduduk desa memegang pisau tajam. Melihat Zhang Wuye yang kembali secara khusus, dia mengeluarkannya menghela nafas lega dan meletakkan pisau tajam itu. Big Bear Chen ada di sini lagi. Dia berkata bahwa masih ada 5 hari lagi, dan jika kita tidak dapat menyerahkan sumbernya, kita akan menghancurkan seluruh desa kita. Penduduk desa itu sedih dan menghela nafas. Dan kembali. Sumber-sumber telah dikumpulkan secara berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, dan sumber-sumber di daerah terdekat telah habis. Bagaimana cara mengumpulkannya dalam waktu singkat? Yevan tinggal di sana, sebagian besar wilayah utara adalah rumah batu, tetapi tempat tinggalnya bersih dan dirapikan dengan hati-hati. Malam itu, Tuan Zhang Wuye dan yang lainnya menghiburnya dengan hangat. Mereka membunuh seekor domba. Mereka duduk di sekitar api dan memanggang domba utuh yang keemasan dan berkilau. Sebagian besar pria di Northern Territory yang minum alkohol itu kasar, bahkan seperti gangster, dan minum sangat diperlukan. Yevan makan sepuasnya, dan dia selalu kabur untuk sementara waktu. Perasaan ini membuatnya sangat santai. Selama makan malam, dia bertanya kepada Zhang Wu beberapa nama tempat dan bertanya di mana mereka berada. Zhang Wu meminta seseorang untuk menunjukkan kepadanya peta kulit sapi. Semuanya dalam radius 100 mil ini adalah benteng yang dia pelajari dari beberapa penyamun. Sekarang, Yevan sangat membutuhkan sumber untuk meningkatkan kekuatannya, jadi dia mengambil tindakan malam itu dan bergegas ke 3 benteng jahat satu demi satu. Hasilnya sangat mengecewakannya, tidak lebih dari selusin orang di setiap sarang pencuri, dan total lebih dari 2 kati ditemukan di 3 tempat. Itu tidak cukup bagiku, aku perlu menemukan pencuri untuk melakukannya. Hingga saat ini, Yevan sangat merindukan area sumber tanah suci cahaya gelombang. Ini benar-benar tanah harta karun. Area luar adalah sangat tandus, dan tidak ada cara untuk membandingkannya di sana. Desa batu ini terletak di sebuah oasis dengan radius lebih dari 10 mil, dan di Cakrawala terdapat gunung yang sepi, yang tingginya beberapa ribu meter. Tidak ada tanah, tidak ada tumbuh-tumbuhan, itu benar-benar gunung berbatu. Di pagi hari, matahari bersinar, dan gunung batu yang besar membuat orang merasa sangat khusyuk. Ketika Yevan keluar dari rumah batu, dia kebetulan melihat Zhang Wuye membungkuk ke gunung melawan cahaya pagi, yang membuatnya merasa sangat aneh. Pria muda bernama Erlengzi menjelaskan dengan jujur, hal pertama yang dilakukan Zhang Wuye ketika dia bangun setiap hari adalah menyembah gunung itu. Hati Yevan tergerak, gunung itu mungkin tidak sederhana, dan mungkin ada rahasia yang tersembunyi. Saat ini, Zhang Wuye datang, tidak menjelaskan apapun, hanya memanggilnya untuk sarapan. Aku bodoh, izinkan aku bertanya, apa yang aneh dengan gunung itu? Yevan bertanya ketika tidak ada orang di sekitarnya. Saya tidak tahu, Tuan Zhang Wu tidak membiarkan kami mendekat, mengatakan bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Orang bodoh kedua menggelengkan kepalanya. Setelah sarapan dan makan malam, Yevan mulai berjalan seperti kepulan asap dan tiba di depan gunung besar dalam waktu singkat. Seluruh tubuhnya berwarna ungu kecoklatan, seolah dipoles dari emas ungu kusam, tebal dan beku, dengan ketinggian 4.000 meter, sangat curam, dan orang biasa tidak bisa mendakinya sama sekali. Yevan terkejut menemukan bahwa ada banyak bekas pisau dan lubang di atasnya, yang hampir lapuk dan musnah. Hanya dengan mengidentifikasinya dengan hati-hati barulah mereka dapat dilihat dengan jelas.
Dia mencoba menggaruk dinding batu dengan jarinya dan menemukan bahwa itu sangat keras sebanding dengan besi halus dan batu ungu ini sangat istimewa. Yevan tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Gunung yang begitu keras telah lapuk ke dalam keadaan seperti itu. Kapan jejak pisau dan kapak meninggalkannya? Tak terukur. Dia terbang ke langit dengan pola batu giok dan semakin terkejut. Tidak hanya ada bekas pisau di dinding batu di kaki gunung, tetapi juga bekas lubang yang ditusuk oleh senjata ada di seluruh gunung, sepanjang jalan menuju lereng gunung. Di tengah gunung, gunung ungu berdiri naik turun, seperti pedang besar, menusuk ke langit, megah. Yevan terkejut menemukan bahwa selain jejak yang ditinggalkan oleh berbagai senjata, ada juga banyak cetakan telapak tangan dan lubang jari yang hampir lapuk, kabur, dan samar-samar dapat dikenali. Ini pasti jejak yang ditinggalkan sebelum zaman kuno. Jika tidak batu ungu yang keras, bekas lubang di atasnya tidak akan hampir musnah. Setelah Yevan terbang ke puncak gunung, dia melihat ke kejauhan dan menemukan sebuah gunung ke segala arah. Ada total 9 gunung yang hampir tidak terlihat di cakrawala yang sangat jauh, tetapi gunung ungu ini tampaknya berada di area tengah. Yevan tidak memiliki banyak penelitian tentang lanskap pegunungan dan sungai, dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa, jadi dia akhirnya hanya menatap gunung ini, gunung ungu. Puncak gunung gundul dan tidak ada apa-apa, dan cahaya pagi jatuh, membuat seluruh gunung semakin megah. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Mungkinkah ada sumber di dalamnya? Yevan Jici memotong di puncak gunung yang luas. Zishan sangat keras, terutama puncak gunung, tetapi masih terbelah oleh buku emas, percikan api keluar, dan bebatuan menembus langit. Setelah beberapa saat, perlawanan besar muncul di puncak gunung. Yevan mengerutkan kening, tetapi tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Itu adalah jenis batu yang membungkus sumbernya, dan seharusnya tidak berasal dari sumbernya. Pada akhirnya, dia kembali ke Shishai tanpa hasil. Pada hari kedua, dia bangun pagi dan melihat dari kejauhan. Benar saja, hal pertama yang dilakukan Shang Wei setelah dia meninggalkan rumah adalah menyembah gunung. Ketika dia sedang sarapan, dia tidak tahan lagi dan bertanya, "Tuan, apakah gunung itu istimewa? Mengapa Anda harus sujud setiap hari?" Ekspresi Shang Wei membeku, lalu dia menghela nafas dan berkata, "Di mana apakah gunung itu istimewa? Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Anda tidak boleh pergi ke sana. Nenek moyang saya pernah berkata bahwa di wilayah utara, tidak ada yang bisa memprovokasi itu." Provokasi? Yevan bahkan lebih terkejut dan bertanya, "Di mana gunung ungu itu?" "Apa? Aku tidak tahu apa yang ada di sana. Aku hanya tahu itu tempat yang tidak menyenangkan." Yevan tidak bertanya apa-apa, berkeliaran di pondok, dan kemudian menemukan si idiot, dan bertanya lagi, tetapi dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia datang. Pemuda yang sangat pintar Wang Shu kebetulan lewat dan memiliki kesan yang baik tentang Yevan. Mengetahui bahwa dia tinggal untuk membantu desa, dia berkata, "Saya tahu sesuatu." Suatu kali, Shang Wei menangis dengan sedihnya ketika dia mabuk, berkata bahwa itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Tanah itu ada hubungannya dengan kaisar kuno. Yevan terkejut pada saat itu. Sejak zaman kuno, berapa banyak kaisar besar yang muncul di seluruh hutan belantara timur. Namun, hanya ada sedikit orang, dan mereka menguasai dunia, mengguncang masa lalu dan bersinar hari ini, dan hampir tidak ada yang bisa melampaui pencapaian mereka. Beberapa senjata ekstrim yang menakutkan di tanah timur semuanya keluar dari tangan orang-orang itu, dan tidak ada orang lain yang bisa menyempurnakannya sama sekali. Pada saat ini, Yevan merasakan darahnya mendidih dan hampir berteriak, apakah itu terkait dengan kaisar kuno? Dia memikirkan banyak hal sekaligus. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.